Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Mohon subscribe dan like video ini. Semoga rezeki kalian makin banyak dan lancar. Amin. Zanadin Faris pulih dari cedera jelang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat kabar baik menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang muda andalnya, Zanadin Faris, telah pulih dari cedera. Zanadin Faris adalah salah satu pilihan utama Shin Tae-yong saat bermain untuk Timnas Indonesia U20 dalam kualifikasi Piala Asia U20 2023. Meskipun berusia 19 tahun, Zanadin telah tampil dalam 3 pertandingan, mencetak 1 gol dan 2 assist. Prestasinya membantu Timnas Indonesia U20 melaju ke Piala Asia U20 tahun 2023 sebagai juara grup dengan 3 kemenangan beruntun. Sayangnya, cedera ACL menghalangi partisipasinya dalam Piala Asia U20 tahun 2023 dan membuatnya harus absen selama 7 bulan. Sebelum cedera, Zanadin Faris juga bermain untuk Timnas Indonesia U20 dalam pertandingan uji coba internasional sebanyak 8 kali, memberikan 1 assist. Kabar baiknya adalah Zanadin Faris telah kembali bermain untuk Persis Solo di Liga 1 tahun 2023-2024. Hal ini menjadi berita positif bagi Shin Tae-yong menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zanadin Faris adalah pemain muda yang sangat bagus. Dia tidak bisa bermain selama 6 bulan dan berhasil kembali menunjukkan permainan yang sangat keras hari ini, kata Medina. Kini, Zanadin Faris berpeluang membela Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 yang akan berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei tahun 2024. Harapannya, Zanadin dapat bekerja sama dengan baik bersama Ivar Jenner dan Arhan Fikri di lini tengah Timnas Indonesia U23. Sultan Zaki beberkan menu latihan Timnas Indonesia U17 usai uji coba perdana. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 menjelang Piala Dunia U17 2023 terus berlanjut. Salah satu pemain Timnas Indonesia U17, Sultan Zaki, membeberkan rutinitas latihan yang dijalani oleh skuad Garuda Asia setelah melakoni laga uji coba perdana. Timnas Indonesia U17 baru saja menjalani laga uji coba perdana melawan tim lokal, TSV Merbuske. Dalam pertandingan tersebut, anak-anak asuh pelatih Bima Sakti harus menerima kekalahan dengan skor tipis 0-1. Setelah pertandingan, Timnas Indonesia U17 kembali menjalani latihan rutin mereka. Sultan Zaki menjelaskan, berbagai jenis latihan yang mereka lakukan setelah laga uji coba tersebut. Karena kami bermain dalam pertandingan semalam, latihan pagi ini cukup ringan. Kami fokus pada penguasaan bola, tantangan antar pemain, dan bermain takraw, kata Sultan seperti dilansir dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Sultan Zaki menekankan pentingnya pesan dari pelatih Bima Sakti kepada rekan-rekan setimnya. Pelatih ingin memastikan agar pemain Timnas Indonesia U17 tidak patah semangat dan terus berkembang agar lebih siap menghadapi Piala Dunia U17 2023. Pesan dari pelatih Bima adalah untuk tetap serius, terus berkembang, dan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia nanti. Tambahnya, PSSI jajaki kemungkinan naturalisasi pemain setelah Jai Izzes. Setelah Jai Izzes berada dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, PSSI kini juga sedang menjajaki pemain keturunan lain yang berpotensi untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, mengungkapkan tantangan dalam proses naturalisasi pemain ini, terutama terkait kelengkapan dokumen dan darah keturunan Indonesia.
Arya mengakui bahwa mencari pemain untuk dinaturalisasi bukan tugas yang mudah. Terkadang, pemain yang diinginkan menghadapi kendala terkait dokumen yang tidak lengkap. Meskipun begitu, Arya tidak menyebutkan secara spesifik siapa pemain keturunan yang menjadi target PSSI setelah Jairzis. Harus ada darah Indonesia, itu ada juga yang dia pemain keturunan dokumennya nggak ada kurang lengkap, harus dicari solusinya. Siapa pemain yang akan dinaturalisasi, tunggu aja tanggal mainnya, kata Arya. Meskipun Arya tidak merinci pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya, nama bek berusia 20 tahun, Ryan Flamingo, menjadi salah satu yang diperbincangkan saat ini. Ryan bermain untuk FC Utrecht sebagai pemain pinjaman dari Sassuolo. Hugo Samir dikritik netizen usai timnas Indonesia U24 kalah. Jackson F. Diego, hidup ini sulit. Nah, Hugo Samir mendapat kritikan pedas dari warganet gara-gara diganjar kartu merah saat timnas Indonesia U24 kalah dari Uzbekistan U24 di babak 16 besar Asian Games tahun 2022. Sang ayah, Jackson F. Diego, memberikan semangat kepada anak tercintanya itu untuk tidak patah arang. Timnas Indonesia U24 menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U24 di Stadion Changchun Sports Center. Padahal, pertandingan berjalan sengit karena kedua kesebelasan bermain hingga babak perpanjangan waktu setelah bermain imbang tanpa gol di waktu normal. Hasil ini sekaligus membuat langkah skuad Garuda harus terhenti di Asian Games tahun 2022. Kartu merah yang didapat Samir itu mendapat sorotan dari para netizen di jagat dunia maya. Padahal, pemain Borneo FC itu sempat menuai pujian karena tampil apik dengan mengemas 1 gol dalam kemenangan timnas Indonesia U24 kontra Kirgistan U24 di laga perdana grup F Asian Games 2023. Jackson pun turut menyoroti kritikan yang menghujani anak tercintanya. Mantan pelatih Persis Solo itu memberikan semangat kepada Samir untuk bangkit dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya. Beberapa hari yang lalu, kamu rasakan manis saat dipuji. Saat ini adalah saat kamu rasakan pahit kalau dicaci, tulis Jackson dalam Instagram Story.